Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainah, NIM 2210-1262-20028. Saya dari kelas 4B Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini, dosen pengampu Ibu Maimunah MPD. Baik, saya di sini akan membahas tentang kasus anak pemalu. Anak pemalu adalah seorang anak yang memiliki sifat pemalu, takut, dan susah untuk bersosialisasi. Mereka cenderung untuk menghindari situasi baru, tidak mau berbicara tentang masalahnya, dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Anak pemalu yang saya dapati pada masalah kali ini, ciri-ciri yang saya lihat itu banyak diam dan tidak banyak berbicara. Dia tidak mau juga menjawab pertanyaan dari guru bahkan teman-temannya. Yang kedua, saya melihat perilaku anak waktu bermain, yaitu susah diajak bermain dan anak lebih memilih bermain sendiri daripada bersama teman-temannya. Yang ketiga yang saya lihat, sikap anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik kepada teman-temannya. Dia cenderung menghindari teman-temannya bahkan. Yang keempat, saya melihat perilaku anak di rumah dengan bertanya kepada orang tuanya. Saat ada tamu yang berkunjung di rumah, anak cenderung menghindar. Dia malu untuk menemui orang. Dia cenderung menutup dirinya di kamar. Yang kelima, waktu saya mencoba menyuruh dia tampil, anak itu tidak mau. Dia menolak. Dia menolak ketika bertemu orang. Nah, anak pemalu ini sering menghindari orang lain dan biasanya mudah merasa takut, curiga, bahkan hati-hati yang sangat tinggi. Dia juga ragu-ragu untuk melakukan sesuatu. Mereka umumnya menarik diri dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, tidak mengambil inisiatif, sering diam, berbicara dengan suara pelan, dan menghindari kontak mata. Untuk mengatasi anak pemalu dapat dilakukan dengan beberapa hal-hal berikut, seperti tidak mengolok-olok sifat pemalunya atau membicarakan sifat pemalunya kepada teman-temannya. Jadi kita sebagai pendidik tidak menjadikan bahan candaan atas sifat pemalu anak tersebut. Kedua, kita dapat mengetahui potensi anak, lalu mendorongnya. Misalnya anak ini suka menggambar, jadi kita mendorong dia untuk mengembangkan kemampuannya. Dengan dari situ sikap pemalu anak itu dapat pelan-pelan bisa berkurang. Yang ketiga, mengajak untuk berkunjung ke tempat-tempat yang menunjang anak saling berinteraksi dan bermain. Misalnya, kita mengajak anak ke taman bermain. Jadi anak itu merasa senang dan sifat pemalunya cenderung biasanya dapat berkurang karena dia teralihkan dengan dunianya. Jadi, saya pernah membaca satu artikel bahwa sikap pemalu anak itu juga bisa terjadi karena faktor-faktor seperti pola asuh, bahkan keturunan dan lingkungan di mana anak itu beradaptasi. Nah, dari kasus anak yang saya temui ini, sifat pemalunya itu muncul dari orang tuanya sendiri karena dia pemalu hanya pada saat belajar. Ternyata orang tuanya di rumah itu sering sekali seperti menekan gitu, apalagi kalau nilai anak tersebut rendah. Jadi dia tuh cenderung pesimis dan malu ketika di sekolah karena dia mengingat kalau di rumah akan ditanya-tanya oleh orang tuanya. Nah, jadi saya di sini pertama-tama itu memberitahukan kepada orang tuanya agar tidak menekan anaknya. Bukan juga tapi melepas anaknya. Nah, maka dari itu di sini yang pertama-tama adalah penerapan dari orang tua sih yang saya lihat itu. Nah, seperti itu. Masuk. Kasih. Oke, Adila. Kayak mana tadi hari ini belajarnya? Belajarnya menurut saya kurang asik, Bu. Ibu siapa yang ngajar? Ibu
Oh, Ibu Sri. Ibu Sri itu asik kok. Paling Rila nih yang gak mau bergabung sama teman-temannya, bener nggak? Iya, kenyataannya itu sih Bu. Kenapa? Ibu dengar-dengar Rila itu malu gitu kalau di kelas. Kenapa? Malu, cuma takut untuk ngomong aja. Kok bisa takut? Emang ada temen yang jahatin Rila ya? Enggak, emang Rilanya sendiri yang kayak ada rasa takut sebelum ngomong gitu. Jadi nggak pernah ngomong kalau di kelas. Oh iya, kalau di rumah Rila malu juga nggak ngomong sama papanya? Enggak kok, kalau di rumah asik. Oh, berarti Rila malunya cuma di sekolah ya? Terus kalau teman-teman pada ngajakin Rila ngomong nggak biasanya kalau di kelas? Ngajakin, tapi cuma beberapa temen aja yang bisa respon gitu. Siapa teman yang dekat sama Rila? Temennya itu cuma kalau semua tuh cuma ada 4 orang kan. Yang pertama itu namanya Putri, yang kedua namanya Rika, terus yang ketiga itu namanya Cici, yang keempat itu namanya Noni. Banyak temannya Rila. Tapi kenapa kata Ibu Sri, Rila tuh agak malu-malu kalau lagi belajar? Soalnya kalau di rumah tuh pasti ditanya gimana belajarnya ini gitu kan, pasti ditanggapi dengan respon yang negatif. Jadi pas mau belajar itu jadi kayak tertekan gitu, mau bertanya juga malu jadinya. Oh, gara-gara nanti takut ditanyain sama mama papa di rumah ya? Iya gitu. Terus Rila nggak bilang gitu sama mama papanya kalau Rila tuh malu-malu belajar kalau ditanya? Kalau mama papa pasti marah kalau misalkan Rela bilangnya Rela malu di kelas nih untuk bertanya, nanti pasti dimarah. Kamu nggak boleh begitu, kamunya harusnya belajar. Ya pokoknya dimarahin jadi kan Rela yang ngomong aja. Oh, berarti takut dimarahin ya. Nanti mau nggak kalau ibu yang bilang ke mama papanya? Rila nggak apa-apa kan? Tapi Rela takut kalau misalkan nanti bakalan jadi masalah, nanti orang tua jadi kayak hidup gitu berantem gara-gara Rela bermasalah di sekolah. Nggak boleh mikirin begitu. Rila tuh harus bisa ya, gimana caranya hadapin masalah apalagi sama orang tua di rumah. Nanti ibu bilang ke mama papanya Rila nggak bakal dimarahin kok. Jangan takut ya. Iya, Terus kalau masalah takut sama pemalu itu awalnya udah lama atau baru-baru aja? baru-baru aja. Oh, pantes ibu sih juga baru bilang ke ibu. Awalnya Rila tuh gak pemalu ya, tapi baru-baru aja jadi pemalu sama takut gitu gara-gara itu ternyata. Tapi cuma di kelas aja, kalau makanan lain cukup. Nah, teman-teman yang lain nggak bisa pemalu itu kok. Apa awalnya yang buat Rila takut? Tanda-tanda apa? Awalnya orang tua langsung marah apa memang gimana? Awalnya itu orang tua sering ngecek gitu kan, ngecek PR Rila ya? PR, terus nilainya gimana di kelas itu. Nah dari situ awalnya orang tua tahu, oh ini nilainya harus dinaikkan lagi, oh ini nilainya harus disempurnakan lagi. Oh, jadi nilainya kesini pas udah di kelas ya, takut nilainya nggak sempurna, jadi pemalu itu ya. Oh, baru. Kalau sebelumnya Rila itu nilainya bagus karena orang tua nggak pernah ngecek atau gimana? Sebelumnya tuh nilainya bagus ya karena kemauan sendiri. Oh, belum ada paksaannya. Iya, terus semenjak harus disuruh begini gitu, jadi dia malah sendiri untuk belajar, bertanya di kelas. Terus kalau misalkan kita bertanya, nanti di rumah ceritain kayak gimana, dia malu sendiri. Oh, gitu. Kalau gitu berarti Rila perbanyak aja lagi ngomong sama teman-teman Rila, paling enggak sama 4 temen yang Rila dekat itu. Nah, kalau masalah orang
orang tua, Rila kan masih anak-anak, nggak perlu dipikirin, itu cuman bentuk kasih sayang orang tua sama Rila. Nah jadi kalau di rumah Rila nggak usah takut nanti kalau ditanya-tanya, walaupun ditanya pun Rila nggak usah takut juga jawabnya dan nggak boleh bohong ya Mas. Iya Bu. Oke, kalau gitu nanti Rila coba aja di rumah tuh ajak orang tuanya main. Atau kalau Rila merasa orang tuanya sibuk, di kelas aja bermain. Tapi jangan pas di pelajaran ya, bermain sama teman-teman yang Rila dekat. Terus Rila juga kalau di rumah nanti main sama teman-teman samping-samping rumah. Jangan diam-diam di dalam rumah biar sifat kemarahannya hilang, ya. Iya nanti Rila coba. Nah terus tuh nanti Rila banyak-banyak juga bicara sama orang tuanya. Misalnya hari ini Rila lagi belajar apa, terus nanti Rila ada tugas apa, itu banyak-banyak aja ngomong sama orang tua biar sifat takut Rila itu bisa hilang perlahan-lahan. Gitu aja ya. Iya. Jangan malu-malu lagi ya di kelas. Oke, janji? Janji Bu. Pinter. Oke, gini tadi ya Bu. Oke, kalau gitu Rila boleh balik ke kelas lagi. Ya terima kasih. Iya, selamat belajar ya. Terima kasih Bu. Iya. Sekian video yang saya buat. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.